Ya tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden bersama Ibu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil, Bapak Mendagri Pak Tito, kemudian juga Bapak Menteri ATR Pak Nusron, kemudian Bapak Menteri Bappenas, kemudian juga Dirut BTN, kemudian Bapak Seskap. Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu, kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, ya, dan sebagainya, itu tidak punya gaji tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skim cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya dan sebagainya. Itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau. Kemudian juga tadi kami laporkan kurang lebih nanti tanggal 20 Januari itu 3 kali 30, 90 hari. Ya, ada beberapa kebijakan di pemerintahan Presiden Prabowo yang pro rakyat yang sudah kami lakukan berkat dukungan kerjasama dari Kabinet Merah Putih secara tim, karena kami diminta kerjasama dengan tim Bappenas, ya, Mendagri, Menteri Keuangan, ya, ATR, dan lain sebagainya, semua mendukung. Seperti satu, kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU, dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5%. Dan itu sangat membantu rakyat. Yang kedua, PBG, untuk bangunan gedung, ya, itu juga 0%. Kemudian juga PPN 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah 2 miliar itu 0%. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, ya, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan
harus kepada pro rakyat, dan kami jalankan. Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat, yaitu dulu tuh namanya IMB, sekarang PBG, tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari. Dan rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Bappenas, itu sudah bisa menjadi 4 jam. Ya, tapi ini baru terjadi satu kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti. Karena prinsip beliau, Bapak Presiden, rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat. Ya, kalau ada yang bisa dibuat murah, ada yang bisa dibuat gratis. Jadi itu 3 kebijakan yang gratis dan 1 kebijakan yang tadinya lama 45 hari menjadi 10 jam secara umum, tapi khusus di Kota Tangerang itu bisa 4 jam. Ya, secara umum 10 hari, dari 45 hari jadi 10 hari, tetapi ada 1 kota yang luar biasa yang bisa 4 jam. Nah, mudah-mudahan ini bisa hal yang positif bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain. Supaya bupati-bupati wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya. Dan kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah. Jadi kita akan mencoba memaksimalkan daerah-daerah yang sudah ada, yang belum ada jalur kereta apinya ya Pak ya, atau yang dulu ada tapi sekarang belum ada, dan juga daerah-daerah baru. Supaya nanti isu transportasi ini, konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien ya. Nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim. Saya rasa itu yang, dan juga dalam beberapa hari, karena kepercayaan dari investor luar negeri sangat tinggi, bagaimana kita tahu Presiden Prabowo berbicara dengan pemimpin-pemimpin dunia, ya, di RRC, ya, di Timur Tengah, di Amerika, ya, di Rusia dan berbagai negara besar, ya, kita harus siap. Bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan, timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Bappenas, Bapak Menteri ATR, kemudian nanti dari Menteri BUMN, kemudian dari Menteri Hukum, kemudian juga nanti dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, supaya semuanya berjalan dengan legal. Kita mesti menyiapkan tim yang kuat, sehingga nanti begitu investor datang, dia sudah bisa, ini legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya. Posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa. Dengan tentu prinsip saling menghormati, dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita, dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Jadi kami juga arahan beliau untuk menyiapkan tim yang solid untuk itu. Silakan Pak, tambahkan sedikit. Kami dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kewajiban kami membantu, mendukung kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa semua perencanaan itu sejalan dengan Nastacita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Dan rapat sejak sore tadi memastikan bahwa itu berjalan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perumahan, Bapak Marwara Sirait. Dan saya senang sekali, kami senang sekali karena Pak Marwara ini bukan hanya
kreatif tapi juga inovatif. Banyak hal-hal yang terobosan yang pada masa lalu belum dijalankan, sekarang akan dijalankan dengan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang bisa melaksanakan program perumahan seperti yang dijanjikan dan seperti yang sudah diprogramkan sejak awal. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih. Ya. Yang pasti tadi beliau sudah menyampaikan arahan, ya, bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya Bang, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki, ya, oleh konsumen, oleh rakyat, ketika negara. Ya, gitu. Jadi itu yang sementara itu yang kita akan jadikan pegangan. Ini sudah ada arahan yang jelas dari beliau. Kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR, gitu ya. Jadi HGU dia tuh, ya. Ini masih dibicarakan. Ya, ya, ya. Memang saya sudah undang Tapera dan saya sudah laporkan juga tadi. Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela, kan begitu. Jadi saya dorong Tapera itu harus bisa dipercaya, harus bisa bermanfaat, ya, karena itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa bisa dipercaya, kredibel, tidak ada korupsi, dan bermanfaat. Dan saya melihat dalam 2 bulan perkembangan ini, ya, objektif, karena saya terus terang keras sekali untuk mengecek ini, ya, saya melihat sudah ada usaha-usaha bagaimana mereka bermanfaat bagi anggotanya yang membayar iuran itu. Buktinya apa ya? Menyalurkan. Boleh dicek kalau tidak salah sampai hari ini mungkin 30.000, 35.000 sudah disalurkan melalui Tapera. Artinya manfaatnya sudah dilihat. Nah, ini saya minta ditingkatkan. Ya, bagaimana efisiensi tapi juga manfaat harus ditingkatkan dan transparan ke publik. Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK dan kita menghormati keputusan hukum, tapi saya ingin sesuai arahan Presiden, lembaga-lembaga negara itu harus transparan, legal, dan bermanfaat. Nah, itu kita dorong. Jadi, boleh dilihat dari hasil pengecekan saya, kalau tidak salah akhir Desember kemarin tuh saya juga menyaksikan dengan puluhan bank pembangunan daerah dan bank-bank yang ada di Indonesia. Ya, silakan. Kan regulasinya sedang ada di MK. Oh iya dong. Kita kan MK ya. Kan sudah ada berproses di MK. Cukup ya? Ya, ikutin. Satu lagi. Pak Ara sudah menyiapkan bahwa nanti rel mana, tambahan mana, titik-titik mana sudah ada. Tapi kita akan melihat kembali. Saya mau diajak Pak Ara untuk melihat kembali. Nah, ini biar Pak Ara yang jawab. Dari 50 titik mana saja, Pak? Ya. Jadi kami sudah mengusulkan tadi rapat juga PSN program. Ya. Artinya ini ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, jadi khusus buat masyarakat supaya izin-izinnya dipercepat
supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan-lahan yang ada. Jadi doain ya, mungkin nanti kami akan sering rapat dengan Bappenas dan ATR untuk menyiapkan, tapi kami sudah laporkan, silakan dipersiapkan, kami akan siapkan draftnya, dan tentu kalau PSN itu ada di Kemenko Perekonomian ya Pak ya, dengan Bappenas ya Pak ya. Nah jadi kita akan siapkan itu, nanti pada waktunya kami akan sampaikan, supaya juga ini ada pemerataan di banyak kota, banyak kabupaten di Indonesia, tentu sedapat mungkin yang ada tanah-tanah yang bisa kami manfaatkan. Nah, kemudian soal BTN tadi, soal skema, tadi saya sudah sampaikan, kita bukan akan siapkan. Saya sudah hadir dan memberikan langsung kepada tukang sayur, kepada tukang bakso, yang tidak punya gaji, karena bukan pegawai negeri dan pegawai swasta, tapi bisa sudah mulai diberikan. Dan tadi Bapak Presiden meminta program itu harus diperbanyak, supaya rakyat yang bergerak di sektor informal bisa merasakan manfaatnya. Jadi itu kita akan tingkatkan, itu sudah jalan. Tetapi tentu kita akan tingkatkan, supaya teman-teman yang bekerja di sektor informal yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan, itu bisa menikmati daripada program itu. Udah ya? Tadi saya sudah sampaikan 8 juta ke bawah. Tadi sudah saya omongin. Udah ya? Terakhir ya. Ya tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan, kalau sekarang itu penyediaan MBR itu masih di pemerintah pusat. Jadi ada PP yang akan dipersiapkan, ya Pak ya tadi ya, PP ya. Bagaimana juga itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Karena cukup banyak kabupaten kota yang APBD-nya besar, ya kan? Bahkan tadi Ibu Menteri Keuangan mengatakan tahun kemarin masih ada sisa cukup besar ya Pak ya? Cukup besar ya. Nah itu kalau bisa masih banyak warganya yang tidak punya rumah, kenapa tidak dilakukan itu? Nah ternyata kita sudah pelajari dalam 2 bulan ini, ada yang mengatur bahwa itu tanggung jawab pemerintah pusat. Nah kita akan coba menjadi tanggung jawab juga dan boleh mengurus. Sebenarnya kan begini, mungkin saja pemerintah daerahnya, bupati wali kotanya kepengen, tapi karena ada aturannya itu dia hanya boleh misalnya turun tangan kalau ada bencana. Kan sementara kan orang ada juga yang butuh walaupun tidak ada bencana. Karena dia belum punya rumah yang layak atau tidak punya rumah. Nah, dengan adanya perubahan itu, mudah-mudahan itu bisa jadi pintu masuk yang legal. Karena kita mau juga bupati wali kota itu kan legal dalam menjalankan niat baiknya. Saya rasa gitu ya. Makasih ya.